Oke, apa fungsi dari add image dan add copy? Oke teman-teman, kembali di Newbie Insight. Video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari add image dan add copy. Oke, tapi sebelumnya saya ingin memperjelas sedikit ini ya. Ini yang kita bahas maksudnya ada di sini adalah add copy dan add image yang ada di Facebook Ads ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi fungsi pertama dari add image itu adalah sebagai stopper agar orang berhenti scroll gitu kan. Misalkan dia lagi main FB nih, lagi main IG gitu. Dia lagi buka feed dari IG ataupun dari FB, dia scroll kan, scroll, 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 kemudian nongol tuh iklan kita. Nah, fungsi pertama dari gambar itu ataupun dari foto itu adalah untuk membuat orang stop, untuk membuat orang itu berhenti gitu ya. Minimal ya 3 detik lah untuk kemudian dia bisa mencerna nih, ini oh orang ini ngiklan nih ya, maksudnya seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini di fungsi yang kedua itu untuk membuat orang penasaran atau curiosity ya. Jadi maksudnya di sini adalah oh dia dia ngiklan nih. Nah, seterusnya dia akan baca nih, akan baca ad copy-nya karena rasa penasaran gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya karena orang tadi itu udah penasaran kan dengan gambar ataupun dengan foto iklan kita, selanjutnya kita bisa memfilter tuh. Kita bisa memfilter orang yang tadi itu di bagian add copy. Jadi fungsi dari add copy ini adalah salah satunya bisa untuk memfilter audiens. Di situ kan kita bisa kasih sedikit kan, misalkan di headline yang pertama perhatian gitu kan. Kemudian kita bisa jelasin sedikit tentang fitur dari produk yang kita jual itu. Kemudian mungkin dari segi harga dan lain-lain. Di situ kita bisa kita set di bagian add copy-nya. Dampaknya apa? Setelah itu dampaknya apa buat iklan kita? Oke, sekarang kita bahas dampaknya ya. Setelah tadi kita udah fotonya buat orang berhenti gitu kan, bikin orang stop scrolling, kemudian di bagian ini karena orang penasaran, dia lanjut klik dan baca-baca di bagian add copy kita tuh yang ada tulisan-tulisannya tuh. Kemudian setelah orang baca-baca ini kan kita bisa ngefilter tuh, ngefilter orang-orang yang serius, orang-orang yang suka dengan produk yang kita tawarkan. Dampaknya tuh terhadap orang yang klik sampai ke landing page itu setelah terfilter akan lebih bagus kualitas traffic yang udah kita saring tuh tadi itu akan lebih bagus biasanya ya. Dan kita juga bisa mengevaluasi nih, misalkan iklan kita udah tampil 1000 kali, uh, udah dilihat orang 1000 kali di Facebook ataupun di IG gitu kan. Jadi dari seribu impresi ini kita bisa lihat di dashboard iklan gitu kan di bagian outbound click, yaitu orang yang berhasil landing di halaman landing page kita gitu. Orang yang berhasil membaca penawaran yang kita tulis di landing page kita. Jadi misalkan dari 1000 impresi ini nggak ada orang yang klik sama sekali, bisa jadi foto ataupun gambar dari iklan kita itu kurang bagus. Jadi nggak bikin orang penasaran, nggak bikin dia klik ke landing page kita. Jadi seperti itu. Misalkan kemudian ada orang klik, tapi nggak ada yang ambil tindakan. Misalkan nih card-nya kurang gitu kan. Berarti di situ kita bisa ambil kesimpulan kalau kualitas dari ad copy kita kurang gitu.
Maksudnya orang masih nanya-nanya gitu kan. Jadi mungkin kita bisa bisa perbaiki lagi di bagian add copy-nya. Mungkin seperti itu. Gimana sejauh ini kira-kira kamu udah paham belum? Kalau belum paham kamu boleh tanya di bagian komentar ya. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian sekian dulu ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh klik like dan subscribe ke channel ini. Teman-teman juga boleh share ke teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.